Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi dari Razakar. Dan masih kita membahas tentang bea cukai teman-teman. Ini adalah sebenarnya kasus pertama yang membuat bea cukai menjadi viral, yaitu salah seorang pengguna TikTok dengan akun @radicaltough itu beli sepatu bola seharga 10 juta tapi dikenakan pajak hingga 31 juta. Nah, ini gimana sih perhitungannya kok bisa sampai kayak gini? Jadi gini teman-teman, berdasarkan list tagihan yang dikenakan ke pembeli ini, itu ada harga sepatunya itu sekitar 10 juta. Lalu ongkir dari luar negeri itu 1.204.000. Nilai pabeannya jadi 11.505.000 dengan bea masuk plus PPN plus PPh 5.896.312. Jadi total impor sepatu plus bea masuk dan pajak jadi 17.401.312 atau nilai yang ditagih bea cukai itu sebesar 30.928.544. Jauh banget nggak sih? Jauh banget, kayak 10 juta jadi 31 juta. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Yang pertama teman-teman, itu karena terjadinya kesalahan nilai barang. Jadi DHL sebagai kurirnya lah bisa kita bilang, atau jasa logistiknya, itu nginput barang harga si sepatu ini cuma 562.736. Sedangkan nilai si sepatu ini setelah pemeriksaan bea cukai itu harusnya adalah 8.807.935. Nah, gara-gara ini teman-teman, maka terjadi praduga, yaitu si pengirim yang DHL ini menggunakan nilai yang under value daripada nilai par value-nya atau nilai wajarnya, sehingga akhirnya dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp24.736.000. Dan ini itu sebenarnya ada landasan hukumnya, yaitu berdasarkan Permenkeu atau Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Pasal 28 Bagian kelima atau Pasal 28 Ayat 3. Nah, di sini itu memang pada dasarnya yang harus dibayar nilai barang menurut bea cukai itu 8.807.935. Bea masuk itu sebesar 30%, itu sekitar 2.643.000. Lalu PPN sebesar 11%, sekitar 1.259.544, dan PPh itu sekitar 20%, yaitu 2.290.000 rupiah. Nah, lalu adanya sanksi administrasi sebesar Rp24.736.000 sehingga total tagihannya menjadi Rp30.928.544. Dan bea cukai ini akhirnya menyarankan pemilik sepatu tersebut untuk memeriksa rincian tagihannya melalui website si bea cukai dan berkonsultasi dengan si DHL. Nah, pembeli akhirnya mengaku bahwa invoice ini udah benar gitu. Lihat unggahan TikToknya itu, sang pembeli si Radika ini sudah memberikan data invoice pembelian lengkap dan benar kepada pihak jasa DHL atau Express. Dan pihak DHL itu ngakunya sedang berkoordinasi dengan pembeli untuk merembukan pembayaran denda administrasi sebelumnya. Nah, setelah diusut, apalagi sampai didatengin Bu Sri Mulyani kan ke bea cukai, ternyata kasus ini memang terjadi pelanggarannya letaknya adalah di DHL. Jadi si pembeli sepatu akhirnya membayar sesuai dengan tagihan si sepatunya itu sendiri. Sedangkan sisanya denda administratif yang tadi nilainya telah saya sebutkan itu dibebankan kepada DHL yang karena mereka, kelalaian mereka itu memasukkan harga yang under value atau jauh di bawah harga aslinya. Dan sebenarnya tadi sekali lagi harganya itu tetap sekitar 10 jutaan si sepatu ini, dan akhirnya sisa administratifnya itu sanksinya dibebankan kepada si DHL sebagai pengirim yang salah input data sehingga dicurigai melakukan istilahnya under value terhadap barang yang akhirnya dikenakan sanksi administrasi. Jadi gitu teman-teman, kasusnya mengenai si harga sepatu 10 juta jadi 30 juta ini. Dan setahu saya ini sudah kelar, udah selesai semua masalahnya, baik si pembeli sepatunya, pihak DHL-nya maupun dari bea cukainya sudah selesai semua. Jadi kasusnya sudah tertutup lah teman-teman. Jadi memang pada dasarnya sekali lagi mungkin teman-teman yang nggak sadar, memang pasti dibebankan tadi yang namanya
bea masuk, PPN dan PPh tuh pasti dibebankan kepada setiap barang yang masuk ke kita. Dan tadi besarannya bea masuk 30%, PPN 11%, dan PPh 20%. Nah, sisanya itu sebenarnya sanksi administrasi negara yang jika ada kasus-kasus seperti ini. Tapi kalau memang normalnya ya tadi bebannya 30, 11, dan 20 itu tetap dibebankan terhadap harga asli dari si sepatu tersebut gitu teman-teman, atau si barang apapun yang kita beli dari luar negeri. Dan kasus media rental itu sebenarnya rada-rada mirip kayak gini, bedanya jadi lebih rumit karena adanya pembongkaran si dusnya gitu. Kalau ini kan bedanya tagihannya aja gitu. Mungkin segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.